Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, untuk bimbingan dan konseling. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bimbingan klasikal dengan informasi tentang mengenal pendidikan politeknik. Nah, agar kita lebih mengetahui bagaimana itu politeknik, kemudian bagaimana itu universitas. Nah, kita harus tahu dulu dan kita harus memahami dulu. Yang pertama, apa itu politeknik? Nah, kita harus tahu. Politeknik adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan sekolah vokasi, yaitu dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga profesional yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, itu harus kita tahu ya. Kemudian berikutnya, apa sih perbedaan dari politeknik dan universitas? Yang pertama dari pendidikan. Yang kedua, materi perkuliahannya, kemudian dari jalur masuknya, terus keempat tentang kebut SKS-nya, yang kelima yaitu dengan gelar yang didapatkan antara di politeknik dan universitas. Nah, kita bahas satu persatu poinnya dulu ya. Nah, anak-anak tentu semuanya sudah tahu ya. Kalau dari pendidikannya dulu, yang pertama, kalau pendidikan di politeknik hanya menyelenggarakan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasional. Kita menyebutnya tentang pendidikan vokasional. Nah, untuk di universitas kita mengetahui bahwa di universitas itu menyelenggarakan pendidikan akademis, ya kan? Nah, kemudian yang kedua dari materi perkuliahannya. Nah, untuk materi perkuliahan yang didapat, tentu kita tahu kalau di politeknik bagaimana? Politeknik itu dan universitas berbanding terbalik ya. Jadi kalau untuk di politeknik itu sebagian besarnya atau 60%-nya itu praktek, kemudian 40%-nya teori. Tapi kalau untuk di universitas itu 60%-nya itu teori, kemudian yang 40%-nya prakteknya. Jadi dibalik gitu ya. Kemudian dari jalur masuknya. Nah, kalau yang ketiga dari jalur masuknya ya ini. Nah, kita tahu ini. Kemudian kita tahu dari jalur masuknya, kalau di universitas sudah tahu atau sudah sering kita pahami ya. Untuk jalurnya semua di universitas ada 3, di politeknik pun ada 3 jalur secara umum ya. Jadi kalau yang di universitas kita mengenal yang istilah SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian ada SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian yang ketiga yaitu dari Seleksi Mandiri. Nah, untuk tahun mulai ini tahun 2021 ini, ketika mengikuti SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, kita harus melalui dulu yang namanya UTBK atau Ujian Tulis Berbasis Komputer. Nah, jadi akan ada ujian tulisnya terlebih dahulu untuk bisa mengikuti SBMPTN. Ini ya. Jadi kalau yang SNMPTN kita tahu itu dari nilai rapot ya. Kalau untuk seleksi mandiri itu bagaimana? Seleksi mandiri berarti diadakan oleh masing-masing kampus atau universitasnya. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu dari jalur masuknya. Jalur masuk untuk di politeknik kita tahu ada 3 juga, sama dengan di universitas. Kalau di sini namanya hampir mirip ya. Jadi kalau di politeknik namanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Kalau untuk SBMPTN yaitu Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Kemudian yang ketiga yaitu UMPN atau Ujian Masuk Politeknik Negeri. Hampir sama, tapi untuk tahun ini perbedaannya di mana? Khusus untuk tahun 2021 ini, untuk jalur SNMPTN Politeknik dibuka hanya pada program diploma 3 atau jalur diploma saja ya. Jadi khusus D3. Kalau yang tahun sebelumnya mungkin D4 juga masih bisa di politeknik
asalkan itu vokasi ya atau diploma. Tapi untuk di tahun 2021 ini D4 atau sarjana terapan itu nanti daftarnya melalui jalur SNMPTN. Jadi khusus jalur sarjana atau yang setara itu melalui jalur SNMPTN. Nah, kalau untuk SBMPTN nanti juga akan ada dan webnya sama. Untuk di Politeknik bisa melalui website atau alamat websitenya yaitu snmpn.politeknik.or.id itu ya website resminya. Kemudian yang berikutnya yaitu dari paket SKS yang disiapkan. Nah, kalau untuk paket SKS yang ditempuh atau nantinya bisa dijalani, perbedaannya untuk di Politeknik, SKS yang disiapkan itu sudah satu paket atau sudah disesuaikan dengan kebutuhan di dunia industri, sehingga tidak dapat dilakukan percepatan SKS atau mempersingkat SKS agar lulus cepat. Itu biasanya kita tahu itu ya. Tapi kalau di universitas masih bisa dilakukan yang namanya percepatan paket SKS. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau di Politeknik sama-sama menempuh jalur sarjana. Kalau di Politeknik sarjana terapan itu kan berarti D4 ya. D4 ditempuh selama 4 tahun. Kemudian di universitas sarjana juga ditempuh selama 4 tahun. Nah, kalau di universitas atau di pendidikan akademik bisa ditempuh hanya dalam waktu 3,5 tahun. Jadi dipersingkat SKS-nya atau dipercepat. Sedangkan untuk di Politeknik, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan karena paketnya sudah harus sesuai dengan yang ada di dunia industri yang dibutuhkan. Jadi, misal D4 harus ditempuh selama 4 tahun, tidak bisa dilakukan persingkatan menjadi 3,5 tahun. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Yang berikutnya, nah ini untuk gelar yang didapatkan. Nah, perbedaannya di mana? Kalau untuk di universitas kita tahu S1 minimal, nah itu sarjana ya. Tapi kalau di Politeknik itu ada 2. Jadi kalau yang diploma 3 kita menyebutnya ahli madya atau nanti gelarnya AMD. Kemudian kalau yang sarjananya namanya sarjana sains terapan atau STR. Nah, STR ini nanti ada kelanjutannya, misalkan sarjana sains terapan ilmu keperawatan atau mungkin ilmu kebidanan. Berarti nanti ada STR kebidanan atau keperawatan seperti itu. Selanjutnya ya ini dari kelebihan dari Politeknik. Nah, apa sih kelebihan dari Politeknik? Di sini kita akan membahasnya yaitu ada 5 kelebihan mendasar. Mungkin yang lain nanti masih banyak ya. Di sini kita akan membahas ada 5 yang kita ketahui secara umum terlebih dahulu ya. Kalau yang pertama dari menghasilkan lulusan yang siap kerja. Kenapa disebut seperti itu? Karena untuk di Politeknik kita menempuhnya jalurnya vokasi atau vokasional ya, atau tadi sudah dijelaskan tentang kejuruan. Jadi sudah menjurus sesuai dengan bidangnya. Jadi sudah siap dengan sesuai bidang atau keahlian yang dimiliki. Tuh. Kemudian yang kedua lebih banyak prakteknya. Nah, mungkin kalau yang suka prakteknya ya, jadi bisa memilih di. Yang ketiga, ya ini lebih banyak dicari pada dunia industri. Nah, ini kita harus membandingkan, kalau kita mencari informasi lebih luas ya dari yang kita peroleh, bahwa di dunia di negara-negara maju itu lebih banyak perkuliahan itu kalau di Indonesia dikenal seperti Politeknik ini, jadi lebih ke arah bidang keahliannya atau kejuruan itu di sana lebih dikenal seperti itu. Kalau di negara berkembang seperti Indonesia mungkin kita masih yang masyarakat tahu untuk kuliah sarjana seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya tadi yang keempat ya ini belajar ilmu terapan populer di luar negeri. Kalau untuk sekolah diploma atau ilmu terapan di luar negeri itu lebih sering dijumpai atau lebih sering ditemui ya. Kalau untuk melanjutkan sekolah itu seperti di negara-negara maju seperti Jerman, Jepang itu banyak. Jadi lebih banyak program-program diploma, sehingga untuk memperoleh beasiswa studi lanjut itu nantinya banyak sekali politeknik di Indonesia yang bekerja sama dan mendapatkan beasiswa gratis melanjutkan pendidikan seperti di Jepang, di Jerman, di negara-negara seperti Amerika dan negara-negara Eropa yang lainnya.
Kemudian yang kelima yaitu sesuai dengan passion. Nah, ini maksudnya sama tentang tujuan kita. Nah, itu sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Jadi kalau di politeknik itu memang sudah menjurus atau sesuai dengan bidangnya, sesuai kejuruannya. Baik, itu saja untuk informasi atau bimbingan klasikal yang kita lakukan pada hari ini tentang pendidikan di Politeknik. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap semangat berusaha dan jangan pernah putus asa. Terus ikhtiar, karena apa? Usaha tanpa doa itu berarti sombong, tapi doa kalau tanpa usaha itu juga sama dengan bohong, ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.